Selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita berjumpa kembali pada renungan pagi ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk merenung. Marilah kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan berkat Dialah, kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Karena itu, kami kini mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini menuntun orang supaya percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Sebab Dialah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Orang akan menjadi selamat ataupun binasa, tergantung sepenuhnya pada keputusan dirinya. Bagi orang yang memilih untuk percaya, pasti selamat. Tentunya kepercayaan yang dihayati secara benar dalam hati, perkataan, dan tindakan. Dan barang siapa tidak percaya, lalu memilih jalan hidupnya sendiri, ia memisahkan dirinya dari Tuhan. Dia sendiri yang menempatkan dirinya di luar Tuhan. Kita perlu mengerti hal ini karena kerap kali kita menghubungkan hal-hal yang tidak baik dengan Tuhan. Jika seseorang mengalami musibah, tidak jarang ada yang menghubungkan musibah ini sebagai hukuman dari Tuhan. Melalui Injil ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menghukum. Ia mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Ia tetap baik kepada siapapun. Seberapapun besar dosa manusia, tetap masih ada pintu pengampunan dari Tuhan. Jika si pendosa itu mau bertobat, Tuhan di sana sudah menunggu untuk memberikan pengampunan. Maka, bagi si pendosa bisa ada dua kemungkinan, yakni menjadi selamat atau binasa. Hal itu semua tergantung dari keputusan pribadinya. Kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah keputusan atau pilihan hidupku makin membawa hidupku menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan sesama? Atau justru malah sebaliknya? Orang-orang makin jauh dariku. Hidupku makin membosankan.
dan aku merasa jauh dari Tuhan? Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu bertekun akan kasih setiamu, sehingga kami hidup dalam kebenaran dan iman. Kuatkanlah hati kami, agar kami dapat bertindak sesuai dengan kasih-Mu dan mampu melawan godaan yang menghampiri kami dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.